Kalau kita mau masuk kemana aja perlu ijazah, bos. Iya. Lo mau masuk kemana aja perlu Iya, ijazah. iya, iya. Tapi mau masuk partai kagak perlu ijazah. Iya, iya. Asal ada ijab sahnya aja. Iya, ijab sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah saya dengan Pak Piwi hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu pemain baru di dunia politik. Oke. Pasti nanti akan banyak kita tahu ya karena beliau sangat terkenal. Bang Surya Utama, Bang Uya. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Beberapa waktu lalu saya sempat datang ke tempat podcastnya Bang Uya. Benar. Dan saya lihat beberapa yang ngobrol itu kritis-kritis seru-seru. Iya. Pertanyaannya adalah setelah itu ada ini nggak yang jual tukang bakso di situ? Pato-pato rumah ada nggak? Iya. Untungnya karena saya di apartemen, jadi tukang bakso kan nggak sampai atas gitu ya. Jadi memang disiapkan begitu ya. Iya. Jangan Iya, salah, iya. sekarang ada tukang drone juga. Oh, Drone. tapi bener. Tukang drone. Kemarin ada drone 2 hari di depan unit saya tuh. Oh, gitu? Tapi saya positive thinkingnya mungkin Iya, mau iya. ngambil gambar tahun baru kali. Oh Iya. iya. Di gedung sebelah. Iya, iya. Bang Uya, Iya. saya memang sengaja ingin ngobrol Iya. sama Bang Uya nih. Iya. Karena kan Bang Uya kan kalau di podcast selalu memperkenalkan sebagai sarjana ilmu politik. Padahal yang saya tahu beliau ini ahli hipnotis. Yes. Gimana caranya tuh kemudian ahli politik belajar hipnotis nih, Pak? Oh, jangan salah. Kebanyakan ahli politik kita di sini tukang menghipnotis. Oh gitu. Iya. Orang ada kemiskinan yang luar biasa, dia enggak ada tenang-tenang. Sampai perpu yang terakhir nih hipnotis juga. Ini lebih tepatnya bukan tukang hipnotis, Pak. Tukang Apa? sulap. Tukang sulap. Dalam sekejap berubah ya. Iya. Bang Uya, Bang Uya kan sebelumnya kerja di bidang entertain ya. Iya. Dan kemudian ternyata saya baru tahu bahwa Bang Uya pendidikannya di bidang ilmu politik. Yes. Nah, gimana tuh? Kok kemudian nggak tertarik apa di dunia politik? Malah lebih banyak ke entertain. Jadi dulu sebenarnya cita-cita saya awalnya dulu jadi diplomat. Wow, Oke, diplomat ya. diplomat. Jadi dulu skripsi saya juga dulu tentang politik di Malaysia pada saat itu. Dan pas saat sidang skripsi, dosen-dosen saya, pembimbing, penguji semua bilang, kamu kalau lulus nanti nggak usah jadi politikus ya, kamu jadi pemain sinetron aja. Iya. Kenapa? Udah loh, kamu kan ngawur kalau selama kuliah. Jadi ngawurnya tuh begini. Saya setiap kuliah, setiap ada presentasi makalah, saya tuh jual tiket loh. Karena saya tuh bisa ngebawain makalah tuh dengan pakai gitar. Iya. Terus kayak dulu tentang Saddam Hussein, saya bikin gambarnya, meme-nya di depan gitu kan. Terus jadi bikin stand up komedi dulu di depannya. Iya. Jadi menarik buat anak-anak kampus kalau nonton saya presentasi dulu. Nah, jadi mungkin dosennya juga ngelihat ini nih kayaknya emang tukang banyol doang nih gitu kan. Iya. Tapi ya udah, saya nggak tahu kenapa itu kayak omongan adalah doa. Emang pada saat saya selesai kuliah, saya sempat kerja di kantor, tapi tiba-tiba saya kok jalurnya kayak nyanyi, rekaman, Iya. booming, tiba-tiba jadi presenter kayak gitu-gitu kan. Kalau kita lihat Iya. kan memang artis, seniman kan dalam kegiatan keseharian banyak juga dirugikan dalam kemudian contohnya terkait dengan hak cipta Iya. dan lain-lain. Artinya banyak kepentingan yang perlu diperjuangkan juga di dunia politik. Oh sangat, Iya kan? sangat. Nah, apa nggak tertarik tuh? Apa sekarang sudah barangkali ya? Jadi emang benar sih kalau kayak tadi banyak hak-hak yang nggak tahu disunat atau dipotong atau diabaikan atau nggak tahu apapun namanya. Jadi kayak lagu saya kan juga dulu di Tofu Iya. sangat booming. Sudah lupakan saya itu booming pada zamannya. Dan di karaoke ada, tapi sampai sekarang saya belum pernah terima royalti sepeser pun. Oh gitu ya? Iya. Terus Dan banyak yang lain begitu juga ya? iya mungkin banyak. Terus habis itu juga kayak masalah honor-honor televisi gitu kan. Itu dipikir orang labeling artis itu dipikir wah duitnya banyak, dapat duit banyak dari TV. Tapi faktanya kalau saya buka, kita tuh diutangin TV tuh bisa bertahun-tahun nggak dibayar-bayar. Sampai bertahun-tahun? Ya sampai banyak kasus-kasus yang kemarin kan ada artis yang dia sampai sakit, sampai meninggal, duitnya belum dibayar juga. Sampai dia bingung buat berobat waktu dia sakit segala macam, karena uangnya masih ada di TV.
Oh gitu ya. Nanti alasannya ya itu duitnya masih belum dibayar sama iklan atau nggak ada duit. Tapi saya masih melihat bahwa sebetulnya TV duitnya kayaknya nggak. Kalau duitnya nggak dipakai buat kepentingan lain atau nambel kepentingan bisnis di grupnya, harusnya nggak terjadi seperti itu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya harus diperjuangkan juga. Jadi buat para artis-artis yang kayaknya juga mungkin ada di DPR RI gitu, mungkin salah satu pilihannya bisa juga dia memperjuangkan atau membenahi hal-hal seperti itu gitu. Tapi kan banyak juga nih kalau yang kita lihat sudah ya. Beberapa orang yang kemudian dikenal di masyarakat sebagai artis. Tapi begitu jadi DPR, anggota DPR legislatif, dia kemudian tidak memperjuangkan hal seperti itu. Diam-diam aja. Diam-diam aja. Iya. Sebetulnya ada yang kemarin yang lebih faktanya di lapangan saya lihat cuman Anang Hermansyah ya. Yang dia kan di jalur itu dia undang-undang musik ya, permusikan walaupun akhirnya juga digagalkan nggak ada, tapi dia berjuang di situ gitu. Sampai akhirnya kemarin dia dimusuhi banyak juga artis-artis gitu kan. Ya itu sebetulnya dia memperjuangkan hak para musisi kan. Tapi kalau Bang Uya sendiri, ketika nanti kan sekarang sudah mulai nih masuk ke dunia politik ya. Walaupun nanti saya juga ingin dapat penjelasan ini. Dengan lebih jelas kenapa kok mau ya. Dan tentunya nanti juga ingin dijelaskan lagi kira-kira yang mau diperjuangkan itu apa gitu. Kalau concern saya kalau misalnya di bidang yang saya jalani selama ini yaitu memperbaiki mungkin hak cipta, terus abis itu kesejahteraan para seniman dan artis, dan juga bagaimana pembayaran atau hak-hak para artis itu bisa diterima dengan sesuai pada waktunya. Jadi kayak gini, selama ini kita ada surat kontrak dengan pihak TV A, B atau TV atau penyelenggara IO apa gitu kan. Kalau IO mungkin kalau fair bayar cepat mereka. Tapi kontrak tuh jadi seolah-olah nggak ada artinya. Kayak di sini hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kontrak tuh ada kan termin pembayaran. Tapi lewat bertahun-tahun itu kayak percuma, kontrak tuh percuma gitu. Tapi ada satu lagi nanti serba salah kalau artisnya keras ke TV di blacklist nggak dipakai lagi. Serba salah itu satu mungkin kalau di dunia seni atau keartisan atau entertainment. Cuman saya sekarang lagi concern adalah melihat dunia pendidikan dan juga dunia hukum di Indonesia. Pendidikan sama hukum. Menarik. Hukum tuh mencakup banyak kan, karena ada 4 pilar hukum adalah jaksa, hakim, polisi dan pengacara gitu. Nah entah kenapa di tahun ini semua rata-rata permasalahan-permasalahan yang saya angkat adalah permasalahan oknum-oknum keempat pilar tersebut. Seperti saya kemarin beberapa bulan di tahun ini, saya kan sibuk menginvestigasi pengacara yang diduga berijazah palsu atau mungkin nggak palsu tapi membeli ijazah. Begitu pula juga dengan berita acara sumpahnya juga yang tidak dianggap cacat demi hukum. Karena kan saya tahu bahwa pengacara itu bisa mendapatkan berita acara sumpah setelah at least dia 2 tahun lulus, magang dulu, terus juga sesuai dengan domisili di pengadilan tinggi sesuai dengan domisili dia gitu kan. Dan itu baru bisa dia dilantik gitu ya, dapat basnya gitu. Nah, tapi ternyata banyak terjadi yang sebaliknya, pengacara yang ternyata bukan pengacara, entah dari ijazahnya atau berita acara sumpahnya, dan diduga banyak memeras orang. Gitu. Dan ini terjadi. Dan korban-korban banyak yang melaporkan ke saya. Begitu pula juga banyaknya orang-orang yang memiliki masalah dengan kepolisian. Melaporkan, ternyata kalau saya kan juga melaporkan orang ke polisi, tapi saya melaporkan orang ke polisi jalan dengan baik. Saya memang tidak keluar uang juga, tapi itu saya gitu. Kalau yang saya alami saya baik-baik aja gitu. Tapi kok banyak banget orang yang bilang saya nggak jalan-jalan laporannya, terus malah dibalikin, dia keluar duit banyak. Ada yang dia ngelapor segala macam, tiba-tiba anginnya udah ke arah dia, tiba-tiba sekarang jadi berlawanan dengan dia karena dia tidak bisa memenuhi suatu permintaan gitu kan. Itu terjadi ternyata gitu kan dari oknum ya. Iya betul. Memang korupsi di penegak hukum itu masih banyak. Saya di KPK juga sering waktu itu ya, masih di KPK.
sering juga kemudian mendapatkan fakta-fakta soal itu. Dan memang itu menjadi PR. Dan PR itu akan lebih kuat kalau kemudian didukung oleh para politisi lah, yang betul-betul punya kemauan untuk melakukan perubahan. Karena kalau cuma tidak didorong dengan sungguh-sungguh, tidak ada political will lah, itu tentunya akan sulit. Itu penting sekali tadi. Saya tertarik sekali tadi ketika Bang Uya punya perhatian soal hukum dan pendidikan. Kalau Pak BB catatannya gimana Pak BB soal dua hal itu? Barangkali bisa jadi masukan juga nih buat Bang Uya. Saya lagi mempertimbangkan gini, kita ngomong yang serem-serem dulu, baru selang yang humanis. Atau kita ngomong human interest dulu. Mas Novel udah mau ngegas aja. Nah, kalau mau ngegas, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan gasnya. Yang pertama begini, ini ada yang menarik. Pertama, apakah tepat hari ini untuk shifting dari dunia entertainment ke dunia politik? Itu pertanyaannya. Kalau menurut Mas Uya, saya nanti akan kasih clue-cluenya nih, Mas. Tapi kalau menurut Mas Uya, umur berapa sih sekarang? 47. Tingkat kematangannya udah hampir busuk nih sebenarnya. Kalau Nabi kan 40 tuh kan tingkat kematangannya, sekarang udah tingkat mungkin ke wisdomnya ya, kematangannya menjadi kebijakan, kebajikan itu. Menurut Mas Uya, apakah ini saatnya berubah situ? Kan ini ada tenar di sini kan, tiba-tiba mau berubah sini dari awal lagi. Nah, saya akan kasih clue-cluenya nanti itu yang ingin mendukung argumen proses itu sebenarnya. Kalau saya ditanya apakah ini saatnya, sebetulnya saya juga bingung. Ini kayak saya dikasih satu sign atau apa ya, wangsit atau apapun namanya gitu, yang tiba-tiba dari saya udah jauh-jauh lari, di pikiran saya tuh jauh dari politik. Karena istri saya selalu mendoktrin nggak usah main politik, nggak usah ke politik. Jadi udah jauh dari saya gitu. Padahal istri melakukan itu dia sedang berpolitik. Supaya politik internal gitu. Suaminya bisa dikontrol. Dan itu politik internal politik itu. Jadi yang pertama main politik istri. Selama ini dia ya mastermind ya. Jadi emang itu. Jadi sudah jauh dari situ, tapi tiba-tiba nggak tahu di tahun ini kayak ditunjukkan jalan saja, tiba-tiba podcast saya tuh. Jadi kalau bisa ditanya gitu, apakah podcast saya kemarin itu selama setahun ini adalah direncanakan untuk saya terjun politik? Tidak. Itu nggak sengaja. Kayak kecelakaan, ditipu tuh kecelakaan saya. Itu kan. Jadi kayak ditunjukkan jalan ke sana dan tiba-tiba saya kayak dibukakan di pikiran saya, hati saya tuh kita harus membenahi bangsa ini. Selain itu juga saya banyak bertemu dengan alma mater saya, senior di UI. Kita kan bicara nih, kita tuh dibayarin kuliah sama rakyat, karena kita negeri gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan ya? Walaupun nggak bisa dibilang juga kalau kemarin saya di entertainment itu tidak melakukan hal apa-apa, tidak. Itu saya menghibur dengan kealayan saya. Walaupun kan hiburnya anaknya Uya alay banget nih gitu, ngeprank segala macam, tapi itu menurut saya tetap terus saya berbuat sesuatu buat bangsa ini, buat menghibur orang. Tapi ini mungkin dengan jalur lain, dengan kegeraman saya di tahun ini tuh kayak hati saya tergerak gitu. Geram melihat banyak orang yang tertindas, orang yang terzolimi, orang yang tidak mendapatkan haknya. Mungkin buat saya kalau saya bicara ego, udahlah kita udah 47, kita juga udah enak-enak aja. Toh juga kita udah mau pensiun, nggak usah mikir itu egonya. Tapi saya berpikir anak-anak cucu kita nanti itu kan ada di negara ini. Saya takut itu nanti efeknya imbasnya kalau sekarang saya cuek, yang menderita anak cucu kita. Anak saya sekarang baru mulai kuliah. Ya kalau nanti dia hidup di satu negara yang sistemnya berantakan, yang ibaratnya banyak penjahatnya, ya siapa lagi kalau nggak kita yang menyelamatkan? Dan kebetulan, ya saya kuliahnya di politik. Kebetulan di tahun ini kok saya bertemu dengan orang-orang yang membuka hati dan mata dan pikiran saya gitu kan. Ya tergerak dengan tiba-tiba lah. Dan tiba-tiba istri saya juga, istri saya bilang, kamu kayaknya udah saatnya terjun politik. Sampai saya bingung gitu. Jadi istri ini sedang menunggu tingkat kematangan. Sekarang saya masuk di situ. Pertama saya senang udah digunakan kata kita, Mas. Karena dalam politik kalau hanya gue, saya aja. Dia sangat selfish dan nggak akan berbuat apa-apa. Setuju. Jadi kekuatan politik itu karena dia mampu merubah kerumunan menjadi barisan dan mempunyai visi yang sama di situ.
Tapi itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya gini, Mas Uya, supaya beda dengan Bang Uya. Jadi Uya tuh padahal namanya Surya Utama keren banget gitu. Nama bekennya Surya begitu kan, 2 kali hebat itu. Pertama, ini puncak demografi. Di mana bonus demografi itu ada di anak muda. 67%, 64-67% itu pemilihnya adalah anak-anak muda. Jadi kalau kemudian, ini kan belum tua-tua banget gitu, ada representasi anak muda itu dan dia melihat ada sosok di situ, Anda sedang mendapatkan ceruk yang gede banget. Jadi saya bilang ini tahun yang tepat atau periode political period yang tepat banget. Itu satu. Terus kedua, mungkin belajar dari sejarah politik pergerakan Indonesia modern. Tidak ada perubahan di Republik ini tanpa peran strategis anak muda. Setuju. Nggak ada. Bohong. Kemarin reformasi 30 tahun dalam penjajahan Orde Baru, itu anak muda. Hari ini kalau kita ingin merebut masa depan, maka kemudian bersamalah anak muda, karena dialah akan merebut masa depan itu. Jadi pergerakan Indonesia modern itu menyatakan seperti itu. Jadi tepat juga. Nah, yang sekarang yang menarik, kita ini dalam situasi yang ketiga nih. Kita kalau ngomong politik itu ngomongnya itu adalah transaksi. Lo gua kasih, gua dapat apa? Jual beli. Gitu. Nah, ini perlu di-entertain. Ini apa ibaratnya Mas, kalau dari udah ngegas nih, diturunin dulu tensionnya nih. Politik perlu di-entertain. Di-entertain itu jangan sampai orang ngomong politik tapi dia tidak tahu bunga mawar itu ada yang warnanya merah dan keren. Jadi mesti dibalikin gitu. Dan Mas Uya ini punya talenta kayak gitu. Dia mengentertain. Jadi menyampaikan sesuatu tak harus ototnya keluar gitu. Tapi sampai bahkan dengan keahliannya Mas. Di dunia kita kan dulu pernah kita mau kembangin kan yang disebut dengan hypno interview dulu. Dia mungkin bisa menghipnosis itu. Dunia perpolitikannya supaya kemudian menjadi lebih ceria, lebih bermakna, lebih bermutu, lebih berpihak pada kepentingan kemaslahatan. Bukan cuma transaksi, Pak. Tapi kan yang jadi bintang tamu dia aja kenapa? Apa-apa. Tapi setuju Mas Bambang. Saya manggil Mas aja ya. Iyalah, jangan Bapak lah. Jadi tanpa saya sadari gitu, waktu saya dulu mulai podcast ini dengan suatu hal yang serius, kayaknya itu kan bertolak belakang sekali dengan konten-konten saya selama ini. Dimana konten saya tuh murni 100% hiburan, yang benar-benar bikin orang ketawa aja udah nggak usah mikir gitu. Tapi kok pas saat saya bicara soal hukum, pendidikan, penegakan hukum dan lain-lainnya gitu, tiba-tiba podcast saya tetap ramai dan intinya banyak orang-orang ini. Ibu-ibu, terus ternyata abang-abang yang jualan di pinggir jalan berkomentar, kita jadi ngerti ya soal hukum. Ternyata udah begitu. Betul. Jadi saya pikir selama ini kalau kita bicara, lihat kita acara TV-TV yang news, penontonnya itu kan orang-orang segmented banget kan. Orang-orang yang emang mau nonton itu. Tapi secara tidak sadar, podcast saya ini dengan mungkin kita ngebawainnya santai karena tidak ada beban mungkin. Jadi kita bisa menarik penonton-penonton itu untuk kayak di doktrin secara halus. Mereka bisa ngikut, ternyata mereka juga bisa kok ngikutin yang serius gitu. Tapi kita tidak menggurui mereka gitu. Oh bisa ya gitu. Menarik tuh. Itu genre jadi baru. Bahan edukasi juga tuh. Itu genre baru. Karena kan gini Mas, pendidikan itu tidak hanya dalam ruang kelas. Ada yang disebut dengan edutainment. Jadi ini nanti akan edupolegal. Jadi edutainment, asal pendidikannya, terus ada entertainmentnya di bidang hukum dan politik. Kan jadi keren. Dikombinasi kayak gitu. Tapi yang jauh lebih penting tuh sebenarnya gini ya. Hari ini kalau ngomongin hukum, penegakan hukum, yang kebayang itu pasar gelap ketidakadilan. Tempatnya di mana? Di sebagiannya adalah di pengadilan. Jadi pasar gelap itu ada di situ. Nah, kadang-kadang kita kalau mau ngomong itunya susah, Mas. Jadi dengan di-entertain dengan bahasa-bahasa yang mungkin baru, kosakata frasa itu mungkin menjadi sesuatu. Karena sekali kalau ngomongnya bahasanya ini pakai bahasa Belanda lah, nah kita pakai bahasa kehidupan. Nah disitulah kekuatannya. Betul. Mungkin itu juga kita harus saling belajar. Saya belum pernah lihat, nanti saya akan coba kulik Menarik memang kalau Bang Uya kalau bawakan di podcast saya memang menarik. Saya lihat
Yang caranya, ya entertainment. Dan memang penting begini. Banyak orang sebelum itu. Ini pertanyaannya pertanyaan penegak hukum. Yang ini mengentertain. Kalau saya langsung fokus pada permasalahan. Penyidik. Yang dicari bukti soalnya. Iya. Dan begini, saya sering ngomong di forum-forum anak muda, Bang Uya. Jadi banyak orang punya pengetahuan yang bagus, dan pengetahuannya itu kemudian menjadi tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu persoalan. Ya. Ketika dia tidak tahu persoalan, bagaimana caranya dia mencarikan solusi atas permasalahan? Artinya, dan permasalahan itu hanya bisa kita ketahui, hanya kita bisa dapatkan, kita tangkap permasalahan itu ketika kita peduli. Nah, tadi Bang Uya ceritanya nyambung dengan itu. Satu peduli, terus kedua kemampuan menyampaikan. Nah, itu jadi penting. Ya. Betul. Bos keren hebat, dia bisa menakutkan kalau dia kemudian jadi bozy, tapi tidak bisa mengkomunikasikan. Dia nggak bisa ngajak. Betul. Komunikasi itu kehebatan seseorang bukan kemampuan yang menjawab loh sobat. Iya, tapi sebetulnya. Kemampuan dia bertanya itu mengindikasikan seberapa hebat dia menguasai masalah. Tapi ngomong-ngomong, Bang Uya masuk di politik bayar berapa nih? Nah, pakai uang berapa nih? Itu yang penting. Iya. Itu yang penting. Seringkali orang bertanya begitu kan, makanya kita perlu jelasin. Coba dapat penjelasan dari Bang Uya. Bayar mahar nggak gitu kan? Tidak ada mahar. Nggak gitu, nggak pakai ya. Itu yang membuat saya kemarin, karena sebelumnya saya dengar kita tuh katanya politik, kos politiknya harus gede, harus ada mahar. Nah, ini yang membuat saya akhirnya mau, dan akhirnya karena gini, kita bicara di politik Indonesia harus punya kendaraan harus tetap bergabung dengan partai. Saya tidak keluar mahar sama sekali. Dan mungkin jawabannya gini maksudnya. Saya tidak menikah lagi, kenapa mesti mengeluarkan mahar lagi? Tapi itu saya hanya ingin melanjutkan cita-cita saya yang lama, dan saya tidak melakukan pernikahan dengan siapa. Ini pasti istri dukung lagi. Kan istri khawatir kan kalau saya mesti bayar mahar lagi ya. Iya. Dan kalau nanti masuk ke legislatif, kan ada banyak bidang-bidang tuh. Lebih tertarik ke bidang apa, Bang Uya? Ya, sebenarnya gini, kalau bicara saya secara seniman, entertainer, harusnya saya mengurusi bidang itu. Tapi saya lebih concern ke soal hukum. Hukum ya. Ya mungkin Komisi 3 atau mungkin hubungan luar negeri. Cuman mungkin kalau yang saya alamin dalam setahun ini, yaitu hukum dan pendidikan juga ada. Komisi pendidikan berarti komisi berapa tuh ya? Saya nggak tahu. 9 ya? Iya. Saya lupa. Iya, karena saya kesel juga gitu. Kok kalau misalnya banyak orang-orang yang bisa beli ijazah, nggak kuliah, dan ijazah palsu, terus dia bisa, ya kalau jadi bisnismen oke lah ya, itu buat dia sendiri gitu. Tapi dia apalagi jadi pengacara, itu saya kesel aja gitu. Iya. Tapi sebenarnya ada satu isu Bang Uya. Yang tadi nggak ada yang salah benar. Iya. Cuman berkhidmat pada partai juga jadi penting. Karena partai itu hulu. Itu tadi hilir. Kalau hulunya nggak beres, hilirnya nggak beres. Namanya usul sih. Sebagian waktu itu tetap untuk membangun partai. Kenapa? Ada 3 isu di partai. Pertama, hari ini kalau kita mau masuk kemana aja perlu ijazah, bos. Lo mau masuk kemana aja perlu ijazah. Tapi mau masuk partai kagak perlu ijazah. Asal ada ijab sahnya aja. Ijab sah. Jadi kemudian kan kemana-mana harus ada sertifikasi. Partai nggak perlu. Contohnya udah ada. Walaupun sebagiannya kemudian pakai ijab sah. Terus yang kedua, di partai itu kan harusnya dibangun yang disebut dengan filosofi kadernya itu. Pendidikannya udah di situ. Apa yang membedakan A, B, C, dan E? Sekarang ini enggak, semuanya main di jalur tengah. Sehingga ketika memilih kita bingung. Lu sebenarnya partai mana yang bedanya apa gitu nggak jelas. Jadi kalau kemudian Bang Uya atau Mas Uya ini berkhidmat pada membangun partai, itu luar biasa. Sekarang ini, mohon maaf, di sebagiannya itu kalau punya uang, berarti udah bisa membeli partai dan elit partai. Tapi menurut saya itu nggak sepenuhnya benar. Tapi itu sebagian mengatakan seperti itu. Nah kalau kita bisa berkhidmat dan kita punya kompetensi untuk bangun partai itu, hilirnya itu beres, bos. Harusnya. Kita menguasai hulu, hilir kita dapat. Lagi yang ketiga, keuangan partai. Finansial partai. Partai yang bersih,
bisa mengetahui, bisa mendapatkan dana dan diketahui dananya untuk apa aja. Insya Allah partai berintegritas dan dia tidak memerlukan mahar-mahar. Memang kalau seperti dibilang Pak BW tadi, ketika partai politik kemudian bisa dikendalikan sama orang-orang yang punya uang, dan kemudian dia bisa menjalankan suatu proses-prosesnya tanpa kepentingan, tidak lama-lama tidak peduli lagi dengan para pemilih, tapi bisa mengatur dengan cara-cara dengan cara uang, maka kita bagaimana ke depan bisa mengharapkan aspirasi masyarakat itu bisa diserap oleh partai. Itu menjadi problem. Jadi memang lingkaran setan nanti di sana. Maka mendorong untuk partai politik itu bisa baik, bisa profesional. Jadi nanti waktunya dibagi dua gitu, Mas. Berkhidmat pada partai juga 30% 40% sama satu lagi dihilir ya di komisi-komisi. Jadi kemudian kita bisa mempertahankan hulunya tapi main di hilir juga jadi penting. Sebenarnya ada lagi tantangan, Mas. Kalau orang jadi itu, pertama untuk teman-teman yang baru, politik uang. Ngeri politik uang. Nah, kami sih kepengen dorong dan kalau bisa membantu mungkin bantu bikin legacy Anda menjadi masuk di DPR tanpa politik uang. Itu penting itu. Dan jalannya itu kita bikin, tracknya kita bikin. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, cuman mau apa enggak gitu. Jadi nggak usah lagi itu bikin banner terus menyiksa pohon dengan menancapkan di situ. Ide itu tak perlu ditancapkan di pohon. Gitu. Nah inilah kemampuan entertainment ini yang dibantu dengan beberapa teman-teman itu mungkin bisa, Mas. Bisa lah. Dan maksud saya gini loh. Uya tidak sekedar jadi anggota parlemen, cuman dia membuat legacy untuk membangun jalan menuju parlemennya itu tanpa politik uang. Integritasnya itu dibangun dari situ. Setuju. Karena kayak kemarin juga saya waktu akhirnya jadi bacalek, sekarang masih bakal calon bakal caleg gitu ya. Itu ditempatkan di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Yang notabene kata semua orang bilang itu neraka. Daerah neraka. Susah katanya. Setuju saya. Oh ya gitu. Butuh kos politik yang besar. Tapi dari awal saya menetapkan bahwa saya mau terjun ke politik, saya tidak mau mengeluarkan mahal pertama. Kedua juga, saya tidak mau mengeluarkan uang sebesar itu yang orang bilang. Tapi saya pengen membuktikan, bener nggak sih kata orang? Kalau mau menang itu harus keluar duit gede. Saya juga nggak rela juga keluar duit saya gede untuk satu hal-hal yang tidak seharusnya. Kecuali memang buat seharusnya saat nanti kita kalau bikin event mesti bayar. Kalau membayar untuk nyoblos itu yang nggak boleh. Tapi kayak politik uang tadi, serangan pajak segala macam. Nanti ambil kembalian setelah menjabat kan, jadi repot ya. Iya kan sekarang juga ada tuh kemarin kasus yang tapi di tingkat kepala desa ya. Nggak kepilih terus dia minta uangnya balik ya. Tapi itu malu-maluin. Sekarang jangan menghina Fajar. Serangan tidak mulai dari Fajar, udah mulai dari Lel. Tapi memang itu harus kita rubah sih. Budaya seperti itu harus kita rubah dan itu saya yakin pasti bisa. Kalau saya menarik sih Jakarta Selatan, pusat luar negeri. Dengan sosoknya. Itu sebenarnya selatan, pusat, lihat deh nanti di komposisi demografisnya. Itu akan menarik. Sama-sama kita pelajari. Kelompok mana yang ada di situ? Dan sebagian orang itu, Mas, bukan orang yang sebenarnya mudah untuk dibayarin. Setuju. Betul. Kalau ngelihat ya komposisinya nih, makanya di situ ada orangnya sebenarnya ide, Bos. Ide genuine apa yang mau diletakkan di situ, dan itu adalah bagian dari kepentingan kemaslahatan itu. Nah kalau bisa menemukan ide itu, waduh itu canggih banget itu. Dan bisa mengubah konstelasi kepentingan kan di situ. Itu sih yang menarik. Jadi pertama itu politik uang. Terus yang kedua mungkin dia bisa menjadi generous karena mengajak teman lain, yuk kita terlibat tanpa harus berfiksi-fiksi dan berfaksi-faksi. Sebetulnya satu kepentingan yang sebetulnya kan gini Bang Uyan, kalau kita melihat sekarang di tengah-tengah masyarakat keresahan tentang masalah ketidakadilan, tentang masalah pendidikan dan lain-lain yang jadi concern Bang Uyan tadi, itu kan banyak. Masalahnya sebagian besar masyarakat sudah mulai merasa bahwa siapa yang bisa mengaspirasikan itu. Karena faktanya aspirasi itu seringkali macet, nggak tahu di mana. Jangan-jangan bukan di tengah jalan, belum sampai di jalan. Sudah nggak nyampe aspirasi itu. Jadi ketika kita bisa menawarkan hal itu dan kita bisa menunjukkan ide-ide yang genuine, ide-ide yang fresh, dan tentunya
kita perlu banyak orang-orang seperti itu. Dan tentunya semuanya dengan kaidah integritas, bukan dengan kemudian dengan cara-cara menghalalkan segala cara. Jadi tadi Bang Uya tadi luar biasa sampai kesungguhan atau kemauannya untuk masuk ke politik dengan semangat tadi itu, Pak Bibi. Sebenarnya sih dengan membuat pernyataan di publik, Uya ini sedang berjanji sebenarnya. Tanpa harus dia mengatakan saya berjanji. Dia kan dilihat. Kan followernya banyak, Bos. Jadi dia sedang berjanji. Terus yang kedua yang paling menarik, dia sedang menebarkan ide, menebarkan inspirasi. Kalau menebar pesona dari dulu kayaknya sih. Tinggal kita cek sama istrinya, betul. Tapi hari ini kita kekurangan orang yang menebar inspirasi yang segar, yang mengajak yuk kita lakukan sesuatu untuk kepentingan yang jauh lebih gede. Sekarang soalnya Wanipiro semua itu jadi kelompok Wanipiro ini luar biasa. Ngeri. Bukan ngeri sekali. Semua harus ada ini. Itu yang menarik. Tapi lebih jauh dari itu gini loh Mas. Hari ini kan internasional. Kita mesti uji dia Mas. Pandangan-pandangan politik internasional itu. Ini di internasional. Hari ini kita kaitkan sedikit dengan Perpu ya. Hari ini klaimnya ada situasi geopolitik yang begitu mencekam. Yang kemudian itu dipakai dasar kita selalu melakukan sesuatu. Iya memang geopolitiknya lagi ada sesuatu, tapi kan apa indikatornya? Sehingga kemudian kita bisa menjustifikasi kita perlu melakukan ini. Bayangin, maksudnya mungkin ini ya nyerempet sedikit soal Perpu ya. Perpu itu udah diputusin oleh MK, bukan Perpu lagi. Undang-Undang Cipta Kerja udah diputusin oleh MK. Dia dikatakan inkonstitusional bersyarat, artinya itu tidak sah sebelum ada revisi dan dikasih waktu 2 tahun. Revisi belum dijalanin. Tapi tiba-tiba dikeluarin satu produk baru yang menyatakan ini harus segera jadi karena mendesak katanya. Yang udah jadi mumi ini dihidupin lagi tanpa proses yang disebut dengan meaningful public participation. Kasar banget. Dipaksakan dengan alasan geopolitik. Nah, kita mau tahu nih supaya penggemarnya emang geopolitik hari ini lagi ngapain sejauh yang maksudnya. Kalau bicara geopolitik kan beberapa bulan lalu paling cuma Rusia, Ukraina gitu ya. Yang nanti efeknya bakal inflasi katanya 2023 gitu. Stagnasi sama inflasi. Iya, tapi kalau saya rasa justru berapa bulan 2 bulan terakhir ini baik-baik saja sih. Apa indikatornya? Ya karena gini. Kalau kita bisa bilang kita bicara ekonomi resesi gitu ya. Tidak seseram yang orang bilang. Tidak terjadi juga di sini gitu. Terjadi. Cuman tidak seperti yang orang bilang gitu, orang ramalkan gitu. Terus pertumbuhan ekonomi baik-baik saja. Maksudnya bisa dibilang kalau saya lihat dari kacamata yang saya lihat saya punya restoran gitu kan. Saya punya bisnis restoran kecil-kecilan gitu. Tidak ada imbasnya. Yang terimbas malah pas kita sudah pernah mengalami pas zaman Covid kemarin gitu. Itu sudah terjadi gitu. Kalau saya ngelihatnya indikatornya 3. Jalan ke mall rame. Mall rame. Iya, rame banget. Luar biasa mall. Terus kalau pakai di komunitas Islam, yang hari ini umroh cuy. Nggak ketulungan. Banyak banget. Liburan pesawat penuh. Nah, kemarin tuh yang menakutkan kan gini, ada informasi katanya akan ada apa namanya itu? Resesi. Bukan Mas. Badai. Wah, saya kebetulan tuh lagi di dinas di Lombok ya. Ada hari anti korupsi di ujung-ujung tahun. Saya diundang ke sana. Penuh. Dia nggak ada urusan dengan badai itu. Badai pasti berlalu dan sudah berlalu. Iya. Kok tiba-tiba kita dikejutkan dengan ini ada kegentingan memaksa. Ya kan? Dan disebutlah di situ dirujuk itu persoalan Ukraina, Rusia itu terus. Memang kalau dilihat itu ada 2 isu. Satu menyebabkan isu pangan, ya kan. Terus yang kedua energi. Tapi kan kemarin udah G20. Semuanya ngomongnya oke semua, coy. Jadi saya kadang-kadang inilah orang biasa bohong gitu. Jadi kita nggak percaya lagi gitu loh. Ya malah sekarang Ukraina sama Rusia ini yang diuntungkan kan sekarang pengusaha batu bara, ya gas bumi semua, ya
Ya karena dolarnya naik ya gitu ya. Tapi secara ke kita juga efeknya tidak seseram itu. Iya. Karena kan saya bukan bicara hanya di sini, karena saya punya banyak teman-teman juga di luar negeri yang buka usaha. Orang-orang Indonesia yang buka usaha di Amerika, di Eropa gitu kan. Mereka juga udah pada ketakutan waktu setengah tahun yang lalu. Tapi saya baru ngobrol di sebulan yang lalu. Restoran gue, bisnis gue kok makin rame gitu. Orang belanja gitu. Ini kita nggak bicara saya ngelihat di restoran saya di Indonesia aja, tapi di luar negeri, di Amerika yang ditakutkan selama orang takut nggak terjadi. Outlook pemerintahan di ujung, saya ingat karena saya baca 21 Desember Menteri Keuangan tuh outlooknya keren mas. Terus tiba-tiba ditutup dengan kayak gitu. Jadi saya bilang ini, saya kan nggak mungkin ngomong bullshit, itu nggak mungkin kan saya ngomong. Saya nggak boleh kan ngomong kayak gitu. Apalagi di dekat Mas Novel, nggak boleh ngomong kayak gitu. Cuman kita kan ini gimana sih katanya. Jadi kayaknya gitu tuh dihadapkan pada situasi-situasi. Ya kalau bohong tuh yang cerdas gitu loh. Dan pertanyaan jadi ini membela kepentingan siapa gitu. Itu poinnya. Makanya kemudian ini kekuatan otoritarianisme ini dahsyat betul. Dia bisa mengintervensi satu kepentingan yang tidak lagi berpucu pada daulat rakyat dan daulat kesejahteraan, keadilan. Dan sekarang posisi Bang Uya sebagai calon legislatif ya, calon bakal calon legislatif itu mesti harus sering belanja masalah, sehingga kita Bang Uya juga bisa melihat problematika yang ada, dan dengan banyak pengalaman dan pengetahuannya bisa mencarikan solusi, menawarkan ide dan lain-lain. Dan yang sangat lebih penting, dia hanya wakil. Hanya wakil. Bosnya rakyat. Lu tuh wakil ya. Belanja masalah tuh kalau pakai bahasa saya seringlah berkomunikasi dengan konstituen. Setuju. Itu yang paling penting. Tanggung jawab. Disitulah sumber masalah dan disitulah sebenarnya akhir dari masalah yang harus diputuskan dalam sebuah kebijakan. Dan saya pikir perbincangan kita ini menarik sekali Pak Bibi. Semoga dengan dan nggak bisa sekali mas. Nanti kita ngobrol lagi ya, Bang Uya di beberapa kesempatan yang lain. Dan saya pikir dari perbincangan kita tadi ada beberapa hal yang penting, bahwa ketika mau maju terkait dengan masuk ke dunia politik, tentunya kepedulian, terus untuk bisa membaca permasalahan, dan kemudian kita bisa menginspirasi kepada anak-anak muda terutama, karena ke depan ini kan kita berharap anak-anak muda banyak mau untuk masuk ke dunia politik, dan dengan tetap menjaga integritas tentunya. Pasti. Dan ini harus banyak teladan. Dan Bang Uya, saya beberapa kali ngobrol sebelumnya Pak Bibi, Bang Uya semangat dan beliau orang yang luar biasa. Saya pikir ini kesempatan juga untuk memberikan contoh keteladanan kepada banyak pihak agar mau untuk masuk ke dunia politik dengan tetap menjaga integritas. Gimana Pak Bibi? Setuju. Mungkin Bang Uya ada catatan untuk ini sebenarnya balik ke belakang. Tantangan saya juga yang membuat saya ada sedikit penasaran adalah di saat podcast saya sudah mulai mengarah-ngarah ke suatu hal yang agak ekstrim gitu ya. Ekstrim ya. Kita bicarakan ekstrim gitu. Disitulah saya mulai diganggu gitu. Apa sih ekstrimnya? Masalah hukum yang terjadi, kalau menegakkan keadilan kita perlu ekstrim. Ketidakadilan segala macam. Sampai saya dibilang katanya, lu udah lah, lu kan artis, lu main di jalur aman aja. Itu bikin saya penasaran, tapi ternyata benar. Padahal yang diomongin fakta ya. Fakta. Nggak dilebih-lebihkan. Dan gangguan-gangguan itu banyak. Dan tidak bohong ya. Tidak bohong. Itu. Yang dibilang ekstrim kan lucu harus ya. Yang nelfon saya banyak Mas Novel. Mas Bambang, banyak banget nelfon saya. Sampai petinggi-petinggi gitu kan. Yang nelfon untuk mengingatkan walaupun tidak mengancam ya. Cuman menurut saya itu juga bagian dari intimidasi. Gitu kan. Memang orang kayak gitu kan ada dalam comfort zone. Cuma saya mau bilang kan gini. Mana sih nabi yang tak pernah diganggu dan tak pernah menghadapi masalah dengan jalan kenabiannya itu. Lu bukan apa-apa. Kalau menemui masalah that's okay. Dan ingat di setiap masalah itu kan dijelaskan tuh, tidak mungkin seseorang diberikan masalah di luar batas kemampuannya. Itu aja rumusnya. Betul, setuju. Di satu sisi kita sebenarnya sedang diberikan kekuatan, tapi kita tidak mau menggunakan kekuatan yang disediakan untuk menaklukkan masalah itu. Betul. Dan sekarang mental saya sedang diuji. Sekarang mental saya sedang diuji gitu. Dan bahwa kita apakah saya mau terus apa tidak, tapi saya bilang saya terus. Dan intinya satu lagi. Jadi saya punya prinsip begini. Jadi saat kita berbuat satu kebaikan dengan kita memberantas atau
menyuarakan kebenaran dalam memberantas kejahatan, tapi kita diperlakukan seperti penjahat. Bahwa di negara tersebut atau di wilayah tersebut itu sedang dikuasai oleh para penjahat. Iya, betul. Nah, itu yang harus kita rubah. Yang lebih penting lagi, sobat, beruntung orang yang sedang melakukan shifting ini, dia didampingi oleh keluarga yang mendukung itu. Karena itu adalah kekuatan yang paling dahsyat. Dia akan menjadi kekuatan yang paling dahsyat. Apalagi kemudian kalau ada teman-teman yang bisa berkoalisi, itu akan jadi sesuatu. Kayaknya kita sedang membangun peradaban ini, Mas. Sore ini kita catat nih. Sekarang tanggal 2 Januari 2023. Keren nih, 23. Keren nih. Antara 2 dan 3. Satu biarlah punya Allah gitu kan. Kita sedang mau membangun peradaban baru. Dan memang orang-orang yang punya semangat, punya berpikiran yang baik dan segala macam itu perlu banyak saling berkolaborasi. Di Uya ini keren, Mas. Ada semangat, ada talenta. Oh iya. Dan dia bisa mentertawakan semangat dan talentanya. Itu ya keren. Itu yang kerennya, nggak semua orang bisa kayak gitu. Dia ini bersungut-sungut terus kalau pusing. Ini dia bisa mentertawakan itu. Sekali-sekali nanti ketua sidangnya kau hipnotis tuh kan. Coba ini ada pesanan apa enggak? Jadi keren itu. Kita lagi ngeprank nih. Enggak, saya bilang ini segar lah. Kalau banyak orang-orang seperti Mas Uya dan teman-teman lainnya segar. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu dan insya Allah jadi sesuatu. Dan semoga dengan banyak tadi ujian-ujian tadi ya. Karena hidup pun pasti ada ujian. Nggak ada hidup yang nggak ada ujian. Ketika kita melihat ujian itu sebagai bagian dari upaya untuk mendidik karakter kita menjadi lebih baik, lebih kuat, maka kita akan melewati itu dengan tenang dan tetap bahagia. Ambil ujian itu. Semakin banyak ujiannya, tentunya ujian itu hanya diberikan kepada orang yang memang sudah terdidik dan bersiap. Dan terpilih, Mas. Terpilih. Amin. Poin penting. Semoga langkah Bang Uya untuk masuk ke politik dan kemudian ingin mewarnai dengan kebaikan, dengan integritas. Integritas tetap pasti. Itu kemudian bisa berjalan dan kemudian bermanfaat bagi kemaslahatan. Amin. Itu Pak BW ya. Yes. Ya kalau ada masalah hukum jangan lupa datang aja ke kita. Kita siap lah kita untuk mendukung. Sepanjang yang kita bisa mampu tangani, kita bisa lakukan sesuatu. Bang Uya, terima kasih banyak. Mas Bambang. Sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Siap. Salam integritas anti korupsi.